Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bayan Hidayat. Saya akan membacakan ayat ke-28, kelanjutan dari ayat 27 yang dibacakan oleh Bapak Halis. Di sini saya akan membacakan ayat ke-28 karangan Fadilah Sedekah Kitab Maulana Muhammad Zakaria. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang pelihara dari kekiriannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis riwayat Al-Hasir ayat 9. Keterangan dalam ayat di atas diterangkan mengenai orang-orang yang memiliki hak baitul mal. Dalam ayat ini diterapkan bahwa di antara mereka adalah kaum Ansor, dan disinggung juga mengenai sifat istimewa orang-orang Ansor, antara lain bahwa mereka telah memiliki iman dan kesempurnaan sifat walau mereka tinggal di rumah. Padahal memiliki kesempurnaan sifat dalam keadaan tinggal di rumah pada umumnya merupakan hal yang sulit, karena pekerjaan-pekerjaan di dunia dan perkara-perkara yang lain menjadi halangan. Dan sifat istimewa kaum Ansor yang kedua adalah bahwa mereka sangat mencintai kaum muhajirin. Siapa saja yang mengetahui sejarah pemulaan sifat akan mengagumi keadaan para sahabat yang saling mencintai, sebagai di antara kisah mereka yang telah ditengahkan dalam Hakayatus Sahabat. Sebagai contoh, saya dituliskan satu kisah di sini, bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau telah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor, sehingga beliau telah mempersaudarakan secara khusus antara satu orang muhajirin dan satu orang Ansor. Dan beliau telah menjadikan setiap orang muhajirin bersaudara dengan setiap orang Ansor, karena kaum muhajirin adalah orang asing yang tinggal di tempat asing. Mereka tentu akan menghadapi berbagai macam kesusahan dan kesulitan, sedangkan kaum Ansor sebagai penduduk, apabila mereka membantu dan mengurusi kaum muhajirin dengan baik, mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Betapa baiknya pengenangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang muhajirin mendapat berbagai macam kemudahan dan Ansor tidak kerepotan, karena satu yang diserahkan, dan untuk mengurus satu orang tertentu bukan pekerjaan yang sulit. Mengenai masalah ini, Abdurrahman bin Auf menceritakan kisahnya sendiri. Ketika kami datang di Madinah Thayyibah, Rasulullah SAW telah mengikat persaudaraan antara saya dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad berkata kepada saya adalah orang terkenal di kalangan Ansor, maka ambillah separuh dari harta saya. Saya juga ingin 2 istri, tapi siapa saja di antara mereka yang engkau sukai, saya akan menceraikan setelah habis masa iddahnya menikah dengannya. Bukhari. Yahid bin Ansam berkata bahwa kaum Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, bagilah tanah-tanah kami yang separuh untuk kaum muhajirin. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menerima, bahkan bersabda, kehendaknya orang-orang ini muhajirin yang bercocok tanam dan hasilnya dibagi. Durul Matsur. Dengan demikian kalian dibantu mereka dan mereka mendapatkan bantuan dari tanah kalian. Hubungan dan kasih sayang yang hanya berdasarkan persaudaraan agama seperti ini pada hari ini susah untuk diterima oleh akal kita. Maha suci Allah, orang Islam yang pada masa itu memiliki ciri khas lebih mementingkan orang lain dan memiliki kasih sayang, pada hari ini telah terkena penyakit mementingkan diri sendiri dan mengikuti hawa nafsu. Meskipun orang lain mendapat kesusahan, yang penting dirinya memperoleh kesenangan.
Dahulu, semangat orang Islam adalah rela menanggung kesulitan, yang penting orang lain mendapatkan kesenangan. Sesungguhnya, secara umat Islam penuh dengan kisah seperti ini. Kisah tentang istri seorang wali yang sangat buruk akhlaknya. Setiap waktu membuat kesusahan, maka seorang berkata kepada sang wali, "Ceraikan saja istrimu itu." Tapi ia menjawab, "Saya takut kalau ia nanti menikah dengan orang lain. Karena akhlak buruknya, orang yang menikahi itu akan mendapatkan kesusahan." Ya, betapa halusnya perkara tersebut. Pada hari ini adalah di antara kita yang bersedia menanggung kesusahan demi kepentingan orang lain. Sifat ketiga sahabat Ansar yang diterangkan dalam ayat ini adalah apabila kaum muhajirin mendapat harta ghanimah atau yang lain, maka orang Ansar tidak akan merasa iri hati. Hasyah Basri berkata, maksudnya adalah bahwa orang Ansar tidak pernah bersedih hati karena kaum muhajirin pada umumnya lebih diutamakan daripada orang-orang Ansar. Durrul Mansur. Sifat keempat yang disebutkan di atas adalah walaupun mereka adalah dalam keadaan kelaparan dan memerlukan, mereka itu lebih mementingkan utama orang lain. Banyak sekali kisah seperti di atas ditentukan dalam sejarah kehidupan mereka. Di antaranya yang saya tulis beberapa kisah dari Hikayatus Sahabah pada bab tentang mengutamakan orang lain dan kasih sayang. Salah satu di antara adalah kisah yang mansur disebutkan sebagai Durrul yang disebab Durrul Nuyul sebab turunan. Ayat ini yaitu seorang sahabat yang telah datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan kelaparan dan kesempitan dialaminya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang ke rumah istri-istri beliau, akan tetapi tidak didapati makanan sedikitpun dari rumah mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang berada di luar, adakah yang bersedia menerima berbagai tamu? Seorang Ansar dalam berbagai riwayat yang disebutkan Abu Lahab telah membawa tamu itu ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Ini adalah tamu Rasulullah SAW, layanilah sebaik-baiknya dan jangan sisakan satupun di rumah." Istri berkata bahwa di rumahnya ada makanan untuk anak-anak, tidak ada yang lain. Maka Abu Tahaba berkata, "Tidurlah anak-anak sambil dihibur, dan ketika saya memberikan makanan dan duduk dengan tamu, maka berdirilah dan padamkan lampu sambil berpura-pura untuk memperbaikinya, supaya kita tidak usah makan, sehingga tamu kita bisa makan dengan kenyang." Maka istrinya pun mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada esok harinya, ketika sahabat itu datang di majelis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan perbuatan suami istri itu. Ayat suci ini dengan peristiwa yang disebut Durrul Mansur. Dalam hadis ke-13 akan ditenggahkan sebuah hadis sebagai tafsir ayat ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang diselamatkan dari ketamaan dirinya, maka mereka lah yang berjaya. Arti syuh adalah tamak dan bakhil, yakni orang yang bertabiat bakhil meskipun tidak ditujukan dengan perbuatan mereka. Karena itu telah ditiup beberapa lafal yang berbeda-beda dari beberapa ulama mengenai tafsir lafal syuh. Adapun artinya adalah loba atau tamak, yakni terhadap harta sendiri dan harta orang lain. Seorang pernah datang kepada Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Saya telah binasa." Ia bertanya, "Mengapa?" Orang itu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang diselamatkan dari syuh adalah orang-orang yang berjaya, sedangkan penyakit ini adalah pada diri saya. Hati saya tidak ingin harta saya sedikit pun terlepas dari diri saya. Ibnu Mas'ud berkata bahwa ini adalah syuh, tetapi bakhil
Walaupun bahlil bukanlah suatu yang baik, dan akan tetapi syuh adalah makanan harta orang lain dengan cara yang zalim. Diriwayatkan juga dari Ibnu Amar Rukhma yang mirip dengan hadis ini. Ibnu Rukhma berkata bahwa yang dimaksud syuh bukanlah orang-orang yang menahan dari membelanjakan hartanya. Perbuatan ini disebut bahlil, yaitu merupakan perbuatan yang sangat buruk, tetapi syuh adalah pengintian barang orang lain. Tawusra berkata bahwa bakhil adalah orang yang tidak membelanjakan hartanya, dan syuh adalah gigir terhadap harta orang lain, yakni jika ada orang lain yang membelanjakan harta diri hatinya dari menjadi sempit. Diriwayatkan dari Ibnu Umar Humah bahwa syuh tamak itu lebih keras daripada gigir, karena orang yang bakhil hanya menahan hartanya, sedangkan orang yang tamak adalah orang yang di samping menahan hartanya, ia juga menginginkan supaya apa yang dimiliki orang lain pun jatuh ke tangannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dirinya ada 3 tabiat, ia telah terselamatkan dari syuh: menunaikan zakat hartanya, menjamu tamu, tolong menolong, dan yang terkena musibah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak ada satu pun yang dapat menghapus Islam sebagaimana syuh. Dalam riwayatnya yang lain disebut bahwa debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asap jahanam yang tidak berkumpul di perut satu orang. Iman dan syuh sekali-kali tidak akan berkumpul dalam satu hari. Dalam sebuah hadis disebutkan Jabar Rawih meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah kezaliman, karena kezaliman pada hari kiamat akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis, yakni akan menyebabkan terjadinya kegelapan yang sangat gulita sehingga seperti berlapis-lapis. Maka selamatkanlah dirimu dari syuh, karena ia membinasakan orang-orang yang sebelum kamu, yang karena orang-orang sebelum kamu saling menumpahkan darah, dan karena mereka berzina dengan mahramnya. Abu Khairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, selamatkan dirimu dari syuh dan bakhil, karena ia telah memutus tali silaturahmi di antara orang-orang yang belum kamu sebelum mencampakkan mereka dalam perzinahan dan mahramnya, dan mencampakkan mereka dalam kancang pertumpahan darah, yakni apabila seorang berzina dengan wanita lain, ia pun memberi sesuatu kepadanya, dan apabila berzina dan putranya sendiri, ia tidak harus membawakan sesuatu, dan hajatnya pun terlaksanakan. Adapun perampokan itu sudah jelas, yakni penyebab adalah harta. Anas berkata bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, orang-orang bahwa dia adalah ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian ketahui tentang keadaan? Tidak mustahil ia pernah berbicara sia-sia atau pernah bersikap kikir terhadap benda yang tidak bermanfaat baginya. Dalam hadis yang lain, kisah ini diceritakan demikian. Dalam peperangan Uhud, ketika seorang telah syahid, seorang wanita datangi dan berkata kepadanya, anakku, selamat untukmu, engkau telah syahid. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu ketahui tentang dirinya? Mungkin ia pernah mengucapkan perkataan yang sia-sia ataupun bersikap kikir terhadap sesuatu yang tidak ia perlukan. Durul Matsur. Kikir terhadap sesuatu yang tidak diperlukan adalah karena sifat loba dan tamak kelebihannya. Kalau tidak sesuatu yang remeh yang tidak menyebabkan kerugian baginya, tentu ia tidak akan bersikap bakhil terhadap benda itu. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.